Datanya tidak ada, kita program mau ke langit juga nggak bisa. Embung 100 juta ini mau untuk apa? Untuk tempat mandi hewan ya? Itu coba lihat itu embung-embung yang dibangun pertanian, kering semua. Dari bangunnya speknya tidak sesuai, hujan baru lewat 1 bulan sudah kering semua. Targetnya tidak tercapai. Target secara proyek tercapai, tapi manfaatnya tidak ada. Habis itu yang kedua, sorghum. Pak, tidak usah coba yang di lain-lain lagi. Tanam saja di NTT, Pak akan berhasil dan jempol nanti. Daripada pergi coba-coba di lain, di sana itu memang dari nenek moyang sudah tanam sorghum. Mohon maaf ini Pak Edward, saya setuju, saya dukung Bapak. Cuma persoalannya, nanti kalau panen kemana jualnya? Dari kontrak yang ada sekarang 35.000 hektar kontrak ini ditanam untuk dijadikan benih. Jadi benih. Setelah jadi benih nanti dipanen 3 bulan kemudian dilakukan proses untuk ditanam di MT berikutnya. Dirjen, Anda nih ngomong kayaknya gampang banget loh. Ini begini. Ini kan kalau saya udah tanda tangan di IPA, bawa cawe CPCL. Ini kan nggak bener. Sama aja saya memberikan cek kosong kepada kalian semua. Saya nggak mau. 3 bulan kemudian dijadikan bibit. Segampang itu aja ngomong. Ingat nih teman-teman, waktu itu kita bilang apa? Jangan jalankan program 1000 desa sapi, tapi masih dijalankan. Berarti kan sama aja nantang saya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Jadi begini Pak, kita bicara mengenai penyuluh pertanian. Itu ada hubungannya sinkronisasi dan sinergitas antara daerah dan pusat. Jadi kalau kita penyuluhnya kurang, datanya tidak ada, kita program mau ke langit juga nggak bisa. Jadi harus pasti omong, penyuluhnya harus dikonsentrasi betul, tambah. Tiap kali kita sidang saya lihat kita mengeluh di penyuluh saja. Belum lagi penyuluh bikin owner lagi. Kita mau cari tanda tangan, cari dia di lain kabupaten. Dongkol sekali kalau kita lihat begini nih. Jadi Pak, konsentrasi. 2021 penyuluh ditambah, SDM-nya ditambah, pelatihannya ditambah. Baru-baru saya senang buat pelatihan pertanian itu. Tapi sekolah SMKPP Pembangunan Pertanian Negeri Kupang, Naibonat, dia bilang, Pak, kita mau terima masyarakat supaya sekolah cepat pintar, tapi fasilitas kurang, asrama juga kurang, hanya 500 orang saja, guru juga kurang, alat praktek juga kurang. Sebenarnya nanti saya omong, saya kasih tahu supaya orang tahu keadaan yang sebenarnya, karena kita turun di lapangan. Jadi saya apresiasi kalau ada pelatihan, dari dulu saya sering ngomong begitu supaya nyata. Habis itu yang kedua, sorghum. Pak, tidak usah coba yang di lain-lain lagi. Tanam saja di NTT, Pak akan berhasil dan jempol nanti. Daripada pergi coba-coba di lain, di sana itu memang dari nenek moyang sudah tanam sorghum. Jadi kita jangan coba-coba lagi, kasih dana supaya orang tanam langsung dengan mesin pengolahnya. Dan satu lagi, embung 100 juta ini mau untuk apa? Untuk tempat mandi hewan ya? Atau untuk mau pengairan ini sawah atau irigasi yang lain? Tidak bisa. Itu coba lihat itu embung-embung yang dibangun pertanian, kering semua. Jadi kita gabung saja yang besar, 400-500 juta buat embung sehingga bisa menampung air hujan. Karena yang dibangun embung itu biasanya tempat kering, hanya harap air bukan air tanah, air dari air hujan. Dari bangunnya speknya tidak sesuai, hujan baru lewat 1 bulan sudah kering semua. Targetnya tidak tercapai. Target secara proyek tercapai, tapi manfaatnya tidak ada. Jadi itu yang saya mau masukkan. Jadi coba dirombak dulu, itu embung itu buat yang agak besar, jangan kecil. Ini mau mengairi sawah, bukan untuk tempat mandi hewan ini. Ini harus diperhatikan. Saya terima kasih banyak Ibu Ketua.
Target 2021 itu 400.000 hektar, sekali lagi sudah CPCL untuk ditanam produksi itu 248.000 hektar, jadi masih kekurangan sedang mendata sekarang itu yang akan ditanam pada MT nanti 150-an ribu hektar. Dari kontrak yang ada sekarang 35.000 hektar kontrak ini ditanam untuk dijadikan benih, jadi benih. Setelah jadi benih nanti dipanen 3 bulan kemudian dilakukan proses untuk ditanam di MT berikutnya sampai Desember. Kenapa proses benih? Benih ini kalau benih kedelai nggak bisa tahan lebih dari 3 bulan, harus segera ditanam, sehingga tanam dari yang kontrak sekarang 35.000 hektar ini dijadikan benih, ditanam lagi untuk mengejar 400.000 hektar. Kalkulasi kami kalau nanam misalnya saja minim aja 20.000 hektar dari kontrak 35.000 hektar itu udah cukup 400.000 hektar tanamnya nanti di musim berikutnya. Dirjen, Anda nih ngomong kayaknya gampang banget loh. Gampang banget ngomongnya. Ini begini, ini begini, begini. Kita balik deh nantinya. Kalau CPCL-nya belum ada, anggaran jangan dulu. DIPA tidak akan saya tanda tangan. Itu aja. Ini kan kalau saya udah tanda tangan DIPA, baru cari CPCL. Ini kan nggak benar. Sama aja saya memberikan cek kosong kepada kalian semua. Saya nggak mau. Kalau CPCL-nya belum clear, saya juga mohon pada pimpinan yang lain, jangan kita tanda tangannya. Udah gitu aja. 3 bulan kemudian dijadikan bibit, segampang itu aja ngomong. Nyatanya hari ini Anda tahu, berapa harga jagung? Kalau jagungnya cukup, harganya tidak mungkin naik. Ini loh. Waktu itu saya masih ingat, keputusannya udah diputuskan 300.000 kalau nggak salah, kedelai. Betul yuk. Tolong Pak Sekjen, saya ingatkan lagi. Termasuk juga besok Dirjen Peternakan itu, ingat nih teman-teman. Waktu itu kita bilang apa? Jangan jalankan program 1000 desa sapi, tapi masih dijalankan. Berarti kan sama aja nantang saya. Itu keputusan kita loh, keputusan bersama loh. Keputusan saya, keputusan pemerintah, jadilah kesimpulan. Itu aja, ya. Jangan kalau ngomong, oh tanam 3 bulan kemudian jadi bibit lagi, tanam lagi begini. Enak banget ngomongnya. Kalau seperti itu mah Indonesia tidak impor 12 juta ton kedelai. Itu aja, ya. Tambah sedikit yang sorghum Pak Edward Nur. Tadi saya lapor ke Pak Ketua, tahun 2021 ini sorghum 5.000 hektar itu ditaruh di provinsi. Memang terbesar untuk NTT Pak Edward 3.200, sisanya ada di Jawa Barat 450 hektar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB 500, Sultra 150. Demikian Pak. Izin kami lanjutkan. Pak Sekjen, saya sangat setuju tadi ada sorghum 3.200 di NTT. Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Nanti kalau ini berhasil dengan baik, panennya melimpah, kira-kira untuk apa jualnya kemana? Ongkos angkutnya berapa? Coba nanti Pak Sekjen. Jadi gini, kita tuh menanam kita pikirkan dulu. Panen hasil melimpah, jual kemana, harga berapa, ongkos berapa. Karena jangan sampai nanti setelah panen nggak laku, jualnya kemana. Kecuali nanti di NTT itu ada peternakan besar, sorghum, batangnya sorghum itu untuk pakan, bijinya bisa untuk pangan, ya kan? Dan ini sudah dikembangkan di Lampung, di dapilnya Pak Hanan, Lampung 2 itu ada. Bahkan ketinggian sorghum itu hampir 3 meter kalau nggak salah. Sangat bagus sekali. Tapi mohon maaf ini Pak Edward, saya setuju, saya dukung Bapak. Cuman persoalannya nanti kalau panen kemana jualnya. Nah itu aja kita pikirkan. Jangan sampai nanti seperti yang lalu-lalu, orang tanam porang bingung mau diekspor. Kenapa? Karena ya tadi mutunya jelek. Kenapa jelek? Gini loh, porang itu kalau habis dipanen kan mesti dijadikan chip. Sebelum dijadikan chip dijemur dulu,
Lah kalau jemurnya di tanah, kalau malam berembun, kalau siang kena panas, alhamdulillah pasti kena jamuran. Ini gimana caranya? Sama seperti saya bilang Pak Kasdi waktu itu, bantu petani kopi saya dengan terpal. Kalau petani dulu kan dijemurnya di tanah. Kalau yang punya duit dipakai semen. Kalau enggak kan di tanah. Akibatnya apa? Mutu kopi kita ya kurang bagus. Gitu ya Pak ya.